selamat malam seluruh Tribuners dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Tribun Lampung. Kali ini kita akan lanjut masuk ke babak final PUBG Mobile Final Match Lampung Fest, Lampung Millennial Festival. Yes, betul sekali Restu. Di mana malam hari ini kita sudah mendapatkan 16 tim yang akan berlaga di partai final. Di sini kita lihat udah ada tim-tim seperti Oves, Catalea, terus Neo Barak Wolves, Grow Up 4S, RD Hasan Debasia, PJKR Lampung, Watch and Learn, 417X4U. Ribet banget nama timnya ya. Terus ada siapa aja bang? Ada Navy Victory, ada Capital 9 Esports, ada 417 tim, ada Siva Infinity, ada Arnius Genflick, ada Anak Bawang, Still Alive Team, ada Royal Knight dan juga Seven Crisis NT. Dan itu dia 16 tim yang akan bertanding pada babak final pada malam hari ini. Setelah mereka mengikuti babak kualifikasi panjang kemarin dan hari ini ya tentunya. Ya, jadi ini 16 tim terbaik yang akan membuktikan diri mampukah mereka menjadi juara pada turnamen PUBG Mobile pada malam hari ini. Betul dan tentunya kita semua udah nggak sabar nih karena memang turnamen ini partai final ini akan menyajikan 5 map bang. Ya tuh, apa aja tuh mapnya? Apa coba? Ada yang pertama Air Angel, Miramar, lalu Sunhawk, Miramar dan juga Air Angel. Oh kembali lagi ya? Iya betul. Air Angel, Miramar, Sunhawk, Miramar, Air Angel. Jadi dibuka dengan Air Angel, ditutup dengan Air Angel. Oke. Nggak ada Bermuda? Nggak ada dong. Purgatory? Nggak ada juga. Oh beda ya? Beda. Jangan salah server ya. Oke. Kalau map-map yang lu bilang tadi ada? Apa Cina? Enggak bercanda. Salah Pak Pocinki, nanti diprotes sama teman-teman. Saya tipe, lidah saya belum dikerok. Nah ya untuk teman-teman semua mungkin sebelum kalian menyaksikan partai final ini jangan lupa untuk yang udah nonton langsung share dulu ke teman-temannya, ke komunitas lain-lainnya semua. Kasih lihat mereka kalau misalkan pada malam hari ini kita akan menyaksikan partai final dari turnamen PUBG Mobile yang diselenggarakan oleh Tribun Lampung dan SC Lampung. Ya benar sekali Restu. Gila mantap nggak tuh. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Nah, untuk dia blokir. Dan juga share dong. Oh iya betul, share. Nah, gimana abang-abang udah pada gak sabar untuk ngecek dari game yang pertama, match yang pertama untuk map Irangel-nya? Bisa langsung kita lihat. Nah, udah masuk langsung. Dan flight path-nya abang-abang di map Irangel ini kita lihat. Alright, dari arah Milta Power menuju ke arah Gergopol. Di mana di sini kita lihat dari beberapa tim udah mulai nyebar kayak Klipovka satu tim yaitu dari tim berapa? Seven Crisis sepertinya 7C. Dan mulai ada persebaran ke arah Milta, Lipovka, ada yang menuju ke arah atas Mansion sepertinya ke Yasnaya mungkin. Dan masih banyak juga persebaran untuk drop zone dari masing-masing tim. Yang menarik di sini kita lihat udah ada beberapa tim yang menuju ke arah dekat Rozok atau School. Dan di ujung sekali di Gergopol di situ ada tim RD Hansen. Ya dari tim Grow juga udah menuju ke arah Sosnovka Military Base ya nampaknya. Ada itu dari tim Grow. Kayak tapi mereka bakal ngamanin area jembatannya terlebih dahulu karena di sisi lain udah ada Auravian. Dari tim 13 di sini Anak Bawang ternyata yang mengambil area shelter. Satuan berhasil di pick off yaitu UNFX PAU. Berhadapan dengan tim 2 dari tim Neo Barak Wolves di sini. Satuan berhasil di knockdown dengan UMP-nya. Langsung dari Auravian. Iya betul banget. 1-1 dari tim Neo dan juga dari tim Anak Bawang. Sedangkan di sisi lain kita lihat ini dari tim 2 juga masih dari tim Neo Barak. Dimana ada satu pemain yang masih lari-lari aja belum mendapatkan weapon ataupun vest dan sebagainya. Ya dari tim 1 OVS Catalea masih farming, masih looting aja dia. Ya kembali ke tim 2 Neo Barak. Di sini Neo Barak ya.
dengan satu mencoba mengamankan vehicle dari circle pertama kali ini menuju ke arah barat daya ya, menuju ke arah pinggiran timur dan juga selatan. Pusatnya ada di daerah Quarry. Sedangkan masih banyak tim yang berada di luar circle. Ini jadi suatu keuntungan untuk tim yang berada di dalam circle seperti tim C9 itu apa? C9? Capital 9 Esport berada di daerah yang bisa dibilang cukup santai karena mereka nggak perlu melakukan rotasi sampai nanti bantingan dari circle kedua atau ketiga. ya, kita langsung melihat pergerakan dari 417 tim. Udah menggunakan AKM dia di situ ya, 417 tim. Tim EXA dari tim 5 PJKR Lampung. PJKR ini termasuk tim namanya sih sebenarnya gue udah cukup kenal, familiar ya, EXA. Cuman untuk PJKR sendiri mungkin tim baru ya, mix tim. PJKR A, PJKR King. Masih fokus untuk melakukan looting saat ini. Daerah dari tim 6 bisa kita lihat di mana tim 6 bergerak di sekitaran Rozok. Coba melakukan rotasi dia, mencari vehicle dan watch and learn ternyata ya. Dan sudah mendapatkan satu Dacia. Nampaknya Masih? belum ada peperangan ya Restu ya. Iya, Dari semua tim masih saling menunggu pergerakan dari zona juga. betul. Dan kali ini dari tim 7. Tim 7 di sini ada 417. 417 sendiri masih melakukan looting di daerah pinggiran. Ini daerah mana? Kameski kah? Cukup jauh memang untuk area looting dari teman-teman tim 7. Ini sih enak banget, mereka pasti bakal bebas banget, nggak akan menghadapi pertarungan-pertarungan di menit awal. Jadi lebih berfokus untuk melakukan looting. Jangan aja lootingnya lama, sekali ketemu lawan knock end. Wah, malah menjadi kotak-kotak misteri ya. Kotak gacha dia. Iya. Dan dari tim 8 kita melakukan rotasi sepertinya menuju ke arah pesawat dekat Gatka, mengambil center dari circle langsung, nggak mau menyia-nyiakan waktu dan langsung nyari satu compound untuk di hold dan jadi defense base mereka. Ya, ini dari tim Capital 9 udah melakukan rotasi aja. Kayaknya dia mau cari-cari lawan nih. Bete nih kelamaan looting-looting. Capital 9, ya seperti biasa memang untuk di early game-nya sendiri memang sebagian besar tim fokusnya adalah melakukan looting dan mencari satu compound untuk melakukan setup. Karena yang penting circle-nya dulu aja. Walaupun memang masih early, tapi itu lebih baik daripada nanti kesulitan ketika ingin mengambil satu compound ketika mereka telah melakukan rotasi. Itu sudah dilakukan dari C9 Axel 29 ke arah tim Navy Victory. Kita lihat di sini memang dari teman-teman tim Capital 9 langsung melakukan spray menuju ke satu tim Navy, dan Navy juga merespon dengan langsung menyembunyikan vehicle mereka agar
tidak hancur ketika dispray oleh teman-teman dari tim Capital Nine. Udah mulai di tapping-tapping manja aja ya dari kedua tim. Di sisi lain, Net terkena knockdown dia oleh satu pemain dari tim siapa itu? Terjadi peperangan di tempat lain, Net. Dan ada banyak terjadi penumpukan sepertinya. Sedangkan dari Capital Nine masih bertahan untuk nge-hold di daerah depan dari rumah tim Navy dan coba melakukan tapping-tapping yang bisa dibilang hanya untuk nge-distract lah ya. Biar teman-teman dari Navy di sini terganggu. Masih bermain di area atap. Capital Nine. Keduanya sama-sama nahan ya Pak ya untuk dari tim Navy dan juga tim Capital Nine. Ya. Gak ada yang mau coba untuk melakukan rush gitu ketika mereka tahu di depannya ada satu tim. Atau mungkin karena ini belum ada yang knock jadi mereka masih nge-hold aja. Tapi di sisi lain ternyata kayaknya dari tim Navy sendiri kayak dipecah nggak sih jadi dua-dua? Gimana? Karena memang mereka terlihat masih ada di jarak yang jauh juga ngebagi vision agar bisa ngejangkau seluruh area di sekitaran rumah mereka. Masih nahan banget ya dari tim Navy Victory, nggak mau ada yang knock. Karena mungkin kalau misalnya satu di antara mereka ada yang knock, bakalan riskan banget untuk langsung diras ya dari tim lawannya. Dari tim 10 kali ini 4-17 tim. Ya dari 4-17 tim nampaknya udah punya satu-satu ya kendaraannya. Untuk nge-backup mereka sendiri juga. Berada di depan mereka mobil yang sama-sama melakukan rotasi. Kali ini lihat mencoba bergerak ke parit yang lain, nge-hold di daerah yang bagus banget, bisa gue bilang ngamanin satu parit yang enak banget untuk melihat sekitaran mereka. Ya nampaknya dari tim Siva Infinity sudah terbaca pergerakannya dari tim 417 tim. Udah ada tapping-tapping di situ, ada juga third party dari tim Capital. NetX berhasil di pick up dan ada SHV Siva kayaknya, Siva Infinity dari tim 11. Ini udah bertemu ya, 3 Iya. tim, bahkan ada 4 tim itu. Capital Nine, terus Siva Infinity, dan dari tim 14 di sini ada Still Alive Team. Still Alive Team masih stick dengan 4 pemain. Belum ada yang terpick up sepertinya. Di depan mereka udah ada tim 15 dari tim Royal Knight. Royal Knight. Masih cukup pasif untuk di match yang pertama ini sampai di menit yang ke berapa Bang? 10 ya? Menit ke 11. Masuki menit ke 12, seluruh tim masih bermain pasif. Hanya nge-hold di daerah kompon-kompon yang udah mereka tempati tanpa mencari pergerakan tim lawan. Dan dari tim 16, Royal Knight kali ini melakukan rotasi cukup dekat dengan tim 15 yang ada di depan mereka. Nampaknya tim 16 Di sisi kiri udah ada satu mobil juga yang bergerak, akankah turun? Langsung di spray begitu aja. Royal Knight berhasil mendapatkan satu knocker, tim 7 Crisis. Udah mulai ketahuan posisinya, 2 orang berhasil di pick up. Rajo kali ini milih untuk mundur dan langsung di spray. Hampir aja, tapi ternyata bannya cuma
hancur dan ini akan menjadi bencana untuk tim Seven Crisis yang mana 3 pemain langsung terkenal dan begitu saja udah mulai terspot dan kali ini 4 pemain dari tim Seven Crisis harus dipulangkan karena lobby. Ada third party dari tim Capital 9 tadi ya. di mana Grow tim 14 live di mana mereka tadi udah nge-hold saat melakukan proning. Third party yang sangat meresahkan ya. Sayang banget setup yang dilakukan Seven Crisis gagal untuk melakukan rush ke area pertahanan tim 15. Tidak ketahuan posisinya, tiba-tiba 2 orang bahkan 3 orang dikenok begitu aja menyisakan 1 pemain, tapi sayang sekali pemain terakhir dari tim tim Seven Crisis dipulangkan ke lobby oleh tim Still Alive. Ya. Oke. Balik ke dalam game kita di sini di mana dari OVS Mary Jane. OVS Mary Jane dan dari tim NetX ini udah mulai kehilangan 2 pemain mereka. NetX, Neo Barak Wolves Junior, tim 2 orang berhasil dipulangkan ke lobby, menyisakan 2 pemain aktif. Dari tim 3, tim Grow Up 4S. Grow Up 4S udah ngeker ke arah jembatan nampaknya ya. Apa Pak nama Grow Up-nya itu Pak? Grow Up 4S. Apa itu Pak nickname-nya? Wow. Jangan memancing saya. Aduh, kembali ke dalam game, kita lihat di sini dari tim 4 udah ada RD Hasan, DB Asia. Hasan udah ngeker ke arah PJKR Lampung. Nampaknya tapping sudah terdengar. Posisi dari tim 5 Exa dan juga kawan-kawan di situ dari tim PJKR udah mulai ketahuan. Spray juga. Dari DP-nya. Oke, satu tembakan balasan. di sini nampaknya tim PJKR Nice cukup banget. diuntungkan dari positioningnya ya. Betul. Diuntungkan yang bagaimana, Pak? Dia dapat tempat zona nyamannya. Oh, zona nyaman. Zona nyaman. Siapa, Kayak Pak? ini ya. Ya di sisi lain ada 417 X4U. Ya, jadi untuk posisi Sendiri dari aja tim dia 5 kayaknya. sendiri, PJKR di sini udah di sandwich oleh beberapa tim karena memang mengingat kompon yang mereka tempati ini memang berada di dekat atau di hampir dengan pusat dari circle yang ketiga. Secara dari tim 417 dari tim 7 ya. 417 dan juga tim satu lagi tadi tim berapa udah nge-spot keberadaan dari tim mereka. Nampaknya ini Capital 9 ingin menjadi third party ya. Ya cukup dekat memang posisinya, udah nge-spot keberadaan dari tim lawan. Ya. Capital 9 terdengar suara spray, sepertinya satu orang melakukan spray berhasil mendapatkan knockdown kali ini. Setup coba dilakukan oleh Axel dan juga Arstek kali ini. Melihat satu pemain langsung dilewati begitu saja, hampir saja terlindas, tapi lihat serangan balasan yang dilakukan. Berhasil memberikan sedikit damage kali ini, langsung mendapatkan knock, serangan balasan dengan sangat baik. Bahkan satu udah dipulangkan ke lobby, satu terkena knockdown, menyisakan 2 player aktif dari tim 417 tim 7. Satu frag grenade di pop up kali ini, lihat di sisi lain, cukup dekat memang keadaannya. Last man standing dari tim 417, frag grenade dilempar, langsung di spray begitu aja dan dipulangkan ke lobby. GG dari tim Capital 9 ya. Bomnya pas banget, on point banget ke arah tim 417 tadi. Nah, ini Capital 9 apa itu Bang tadi Bang name-nya? Capital 9 Esports. Oh, Capital 9 Esport. Iya. Oh, nama playernya tahu nggak? Esports. Esport. Baik, aman ternyata saudara-saudara. Oke, beralih kita lihat dari tim lain, tim 12 dan tim 10 kali ini. 417 tim 10.
ada Ans. Ans. Ya, Ans. Atasnya Ans ada siapa, Pak? Di atasnya Ans ada Aura Fean nih dari Aura tim Fean, 13 anak bawang nih. Oke, tim anak bawang. Berarti kalau mereka kalah nggak apa-apa ya, nama anak bawang. Kalau mereka menang, licik juga ya namanya. Ya dari tim 8 Happy Victory masih looting. Kembali kita lihat di sini circle semakin mengecil dan Blue Zone sudah mulai bergerak, di mana seluruh tim sekarang sudah berada di dalam circle. Cukup dekat, masih ada 45 player aktif. Terdengar sayup-sayup tembakan di sisi lain dari tim 15 menuju ke arah tim 14. Satu orang berhasil di-knockdown kah sepertinya? Yap, betul banget. KL Sakura berhasil di-knockdown begitu aja. Coba melakukan rush sepertinya dari tim oke, KL Sakura di sini. Knockdown dia oleh tim Grow. Tidak bisa bangkit dia. Udah ada frag di situ. Setup smoke, Oh, ternyata pop smoke up. ya. Yap, betul banget. Coba dibuka jalannya. Bagus banget teman-teman dari tim berapa ini? KL Sakura tim 4. Tim RD Hansen. Resia. Temennya Betul. ingin ada jiwa penyelamat ya. Wow, ada spam granat. Oh, sudah bertemu. Tim Grow Up dengan Resen Rasia. Satu sih yang gue suka dari turnamen PUBG Mobile, kalau misalkan mereka offline, pasti gue udah denger nih, rata gitu, ya kan? Kangen. Kapan kita ada turnamen offline ya? KM nih, senggol dong. Dari tim 6 kita lihat watch and learn. Oke, circle selanjutnya menuju ke arah Gatka, area selatan Gatka. Termasuk open field ini Bapak, memang sangat open dan harus banyak portingan di setup kalau mau selamat. Bahaya banget ya kalau lagi ada di posisi open Cukup field. dekat memang posisinya, tapi hati-hati, berada di pinggiran tebing. Capital 9 langsung melakukan rush juga. Langsung diberikan serangan balasan oleh tim 14, yaitu Still Alive Team. Spray menuju ke arah satu pemain, berhasil dapetin satu knock dari tim Alive, dan di situ juga 1-1 pertukarannya. Oh, sangat Ketat memang setup smoke dilakukan kali ini dari Alive XJ. Coba melakukan proning, bergerak sedikit demi sedikit maju ke arah depan mencari pemain dari tim Capital 9. Sedangkan di sisi lain ada yang coba melakukan flank dari tim Capital 9. udah hidup lagi satu pemain yang knock dari tim Capital 9. Coba Cukup untuk dekat. membalas. Udah mulai ketahuan arah kepalanya tapi bisa selamat. Wow. Serangan balasan cukup bagus memang. Untuk modenya masih ini ya Pak ya? Masih yang normal ya Pak ya? Bukan yang Yes, hardcore ya? belum yang hardcore. Next tour nih kita kasih hardcore lah ya Pak. Boleh tuh, biar Biar- makin kerasa gitu kan. Iya, jadi nggak cuma mapnya doang, indikator yang nggak muncul, tapi playernya juga nggak muncul. Betul, hanya mengandalkan telinga ya. Jadi buat Anda, Tahu-tahu lempar granat mati semua, udah kayak main game PB. ya udah terbaca pergerakannya dari OVS Katalepa, membaca pergerakan dari Royal Knight di situ. Circle keberapa ini? Circle keempat ya? Iya. Circle keempat, menit ke-21, masuk circle kelima, kali ini semakin mengecil lagi zonanya. Menuju makin ke open field di area selatan Gatka. Ini akan menjadi pertempuran yang harusnya seru. Kalau mereka semua bisa manfaatin open field-nya ini. Tapi kalau misalkan posisinya main proning semua, ini bakal jadi game yang bisa dibilang kayaknya krik-krik. Karena main cacing gaming semua. Tapi nampaknya tidak, karena zona sekecil ini dan player juga masih 41 yang alive. Nampaknya akan terjadi peperangan yang sangat seru nanti. Betul, betul. Dari arah atas, tim 6 kali ini, tim Watch and Learn berhasil ngamanin high ground-nya sepertinya. Membuka vision mereka dengan sangat bagus. Menembak ke arah tim 1, obvious Katalea. Dan berhasil membuat satu pemain dari tim obvious ini menjadi low HP. Aura Fean terpick off dia,
Dipulangkan ke arah lobby. Spray dilakukan oleh OPS Mary Jane. Berapa FPS ini ya? Grow Xbox S4S langsung spray ke arah tim Alive di sana dari tim 3 Grow Up. Lakukan cloning shoot dia. Mencoba melakukan setup smoke atau sepertinya granat. Satu setup granat di pop up. Grow terkena knockdown dari sisi lain. Harus segera di backup. Marsha di sana. NetX knockdown Grow Marshall dipulangkan ke arah lobby. Ya, Menyisakan 3 player aktif. Udah banyak ya spam smoke di situ. Betul banget. Menyisakan 38 player aktif. Di sisi lain kita lihat Arnius terkena knockdown. Grow juga satu orang berhasil di knockdown lagi. Sakit banget ya, Grow ini berada di luar zona. Akankah dia knock oleh zona? Masih bisa survive, masih punya first aid kit sebenarnya. Tapi ini harus sambil maju sih harusnya. Karena kalau misalkan nggak maju ini bakal jadi kerugian banget. Ya, First aidnya cuma punya sisa 2 lagi. Dan kalau misalkan nggak maju ya sudah. Selesai. Wah, sakit sekali. Pribadi. Mary Jane setup granat dilempar kali ini. Akankah terkenok dan satu orang berhasil di knockdown. Ternyata di sisi lain dari tim Alive menyisakan 1 player aktif di mana 2 pemainnya sudah knock dan 1 player dipulangkan ke arah lobby. Tapi nampaknya player dari Still Alive masih bisa di-revive oleh temannya AlXXG. Satu frag granat lagi ke arah tim RK. RK dipulangkan ke arah lobby lagi. Satu persatu dari tim RK sudah dipulangkan ke arah lobby kali ini. Royal Knight dari tim 13 atau 14 tadi. Dari tim 15. Masih ada tersisa 10 tim sampai di circle yang ke-6 ya? Ke-6 ya? Ya, Betul banget di menit ke-25 ini. Dan circle melempar ke arah pojok kanan. ya ini circle yang ke-6. 25 menit sudah berlangsung peperangan ini. Sangat sengit sekali, saling bertembak nampaknya. Wow, menembak apa dia di situ? Tim dari Arnius. Dia terus spray, hancurkan lawan. NetX terkena knockdown dibalik dari satu portingan yang diciptakan, tapi di sisi lain kali ini ada pemain dari tim NetX tim 2. Sendirian dia, nggak mampu berbuat banyak dikarenakan memang posisinya terlalu terbuka. Dan Sangat dekat sekali ya antar tim di sini. ya, jaraknya memang cukup rapat karena masih ada 8 tim di circle yang ke-6. Zona juga sudah semakin mengecil, PR banget untuk teman-teman yang berada di luar circle, apalagi kayak yang jauh dari circle itu untuk masuk. Sedangkan yang warna hijau itu tim berapa, Abang? Gue nggak tahu. Ya dari Tim 12, Arnius. Genflix. Arnius Genflix di sini enak banget. Kalau misalkan mereka bisa memanfaatkan momentum circle yang menuju mereka ini, mereka bisa nyayur parah. Mengingat karena yang lain masih butuh effort untuk masuk ke dalam circle. Kecuali mereka membarbar dan nabrak. Sementara itu tim Navy Victory nampaknya dalam posisi tidak aman ya, karena dia berada dalam posisi sandwich di situ udah knock nampaknya. Nah, untuk dari tim 10 itu ada 417 apa itu, Pak? Cukup dekat sepertinya. Dari sisi lain, di belakang, Capital 9 sangat kesulitan untuk masuk dalam circle, tapi lihat satu orang bermain dengan sangat barbar. Masuk dia menggunakan baginya, berputar-putar ke area pertahanan dari tim lawan. Maju terus, pantang mundur, dan langsung dapat satu knockdown. Dua bahkan. Sekali menabrak di situ dia dari tim Capital 9 menabrak 2 player dari Arnius Genflix. Satu orang berhasil dipulangkan ke arah lobby dari tim Capital 9. Dan Arnius kali ini memecah visionnya menjadi 1-2. Dimana satu orang menjaga dari tim 10 dan langsung mendapatkan satu pemain kill. Harus dipulangkan ke lobby nampaknya tim dari 417. Arnius sangat berani bermain dengan sangat baik dan langsung memulangkan Hans ke arah lobby. Misalkan 3 tim kali ini dari Capital 9, Navy dan Ya, juga Navy. Arnius Genflix.
Setup smoke masih banyak ternyata. 3 pemain aktif melawan 2 melawan 3. 1, 2, 3. Ya di sini udah ada peperangan juga. Capital 9 Zonanya semakin maju lagi. Terpaksa mempertemukan mereka. udah mulai ke spot pergerakannya. Navy dipulangkan ke arah lobby, nyisakan 1 pemain aktif kali ini, sedangkan Capital 9 berjuang untuk masuk ke dalam circle karena berhadapan dengan Blue Zone yang udah sakit banget. Lihat setengah darahnya tersisa dari Capital 9. Di spray begitu aja, Navy mendapatkan 1, tapi itu membuka vision dari teman-teman yang lain tentang keberadaan dari tim Navy. Udah mulai ke spot keberadaannya kali ini. Begitu juga dengan Arnius, dan Arnius berhasil mendapatkan chicken dinner di match yang pertama dengan total poin 8 poin kill. Sedangkan untuk runner up di match yang pertama ini udah ada Navy dengan total 4 kill dan Capital 9 dengan total perolehan 11 kill. What a nice game untuk ketiga tim ini. Dan ternyata itu bisa dilihat di arah kanan, guys. Sampai masuk ke circle yang ke-6 akhirnya baru terjadi peperangan yang cukup ramai. Semua saling jual beli serangan dibandingkan di early gamenya yang bisa dibilang sangat pasif. Player masih fokus untuk melakukan looting dan rotasi-rotasi mencari compound saja. Oke, guys, mungkin itu dia hasil dari match yang pertama. Kita akan break dulu sejenak sambil menunggu persiapan untuk match yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, we'll be right back. Oke. Hai guys, kamu tahu nggak tentang COD JNE? COD JNE adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah barang kamu terima. Dengan COD JNE, kamu bisa melakukan pembelian barang melalui Ksatria. Mau tahu keuntungan COD JNE? Membuat pembeli menjadi lebih percaya, membangun reputasi toko online, terhindar dari penipuan seperti barang tidak dikirim, memberikan solusi alternatif pembayaran. Untuk kamu seller yang ada di wilayah Jabodetabek, langsung cek link yang ada di bio JNE ID ya untuk pendaftaran COD JNE. JNE Connecting Happiness. Buat aku, pahlawan adalah mereka yang sudah berjuang untuk kebaikan di kehidupan sehari-hari kita. Dia adalah orang yang sederhana. Dia sangat peduli sama orang yang membutuhkan pertolongan. Dia juga punya keinginan, tapi dia lebih memilih kebutuhan orang lain dulu. Dan dia yang selalu bikin bahagia orang tua. Cerita ini untuk dia. Dia adalah kakakku. Dan dia pahlawanku.